Episode 178, lomba lagi. Di rumah sakit, Pak Jira tengah menangani banyak pasien yang mengalami sakit jantung. Sebelumnya ia tidak pernah menangani pasien sebanyak ini dikarenakan 2 dokter jantung di rumah sakit itu sedang berada di luar kota karena mendapatkan tugas, sehingga ia terpaksa dipanggil untuk membantu menangani pasien yang membludak. Hari sudah menjelang siang, bahkan ia belum sempat untuk mengisi perutnya, karena semenjak bangun tidur, ia belum berhenti untuk menangani pasien. Mereka harus mendapatkan pengecekan secara berkala darinya langsung, sehingga Pak Jira harus stay di sana hingga dokter yang lain ada di rumah sakit dan menggantikannya. Pasien terakhir sudah selesai diperiksa. Ia berjalan menuju ke ruangannya dengan langkah gontai dan terlihat kelelahan. Puji, tolong pesankan saya makan siang, ucap Pak Jira kepada asistennya. Baik, dokter. Setibanya di ruangan, Pak Jira segera duduk di atas sofa. Untung hari ini ia tidak memakai heels, sehingga betisnya tidak terlalu pegal akibat berjalan ke sana kemari. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang, ia merasa bersalah karena meninggalkan anak dan suaminya di rumah. Ia meraih ponselnya yang sudah terasa dingin karena tidak disentuh dari tadi. Ada beberapa pesan masuk dari Fajri dan beberapa panggilan tak terjawab dari suaminya. Roma Bang Fajri, Bunda jangan lupa makan dan istirahat ya. Semoga kerjaan Bunda cepat selesai dan pulang ke rumah. Abang sudah kangen. Wak-wak. Bunda, Dede sedih karena Bunda gak anterin Dede ke sekolah. Tapi gak apa-apa, Dede perginya sama abang aja. Love you Bunda. Suara Ipana terdengar lembut melalui pesan suara itu. Ia tersenyum, lelahnya terasa hilang ketika mendengarkan suara dari anak-anaknya. Hingga asisten Fajira datang dengan membawakan makan siang agar bisa menambah tenaganya untuk hari ini. Ia menghubungi Irfan melalui panggilan video sambil menyuap makanannya. Halo sayang, ucap Irfan berbinar di dalam ponsel itu. Halo, sayang kamu sedang apa? Lagi memeriksa berkas? Sudah siap kerjanya? Belum, sepertinya aku pulang sore mas. Apa perlu aku tambah dokter jantung di sana? Gak perlu, aku juga gak nyangka kalau pasien bisa sebanyak ini. Istirahat dulu, jangan terlalu diporsir, nanti kamu yang sakit. Iya, ini aku lagi istirahat. Tiba-tiba saja, Puji sang asisten datang dengan tergesa-gesa dan mengatakan jika ada pasien yang harus ditangani dengan segera. Pak Jira meninggalkan makan siangnya dan mematikan ponsel sambil berjalan cepat menuju ruang ICU. Nanti aku hubungi lagi sayang, love you. Ia segera menangani pasien dengan keadaan yang sudah kritis. Sekuat tenaga ia berusaha untuk melakukan yang terbaik bersama dengan asistennya yang lain, hingga monitor berbunyi nyaring di dalam ruangan itu. Tit, dek, segera siapkan alat pacu jantung, teriak Fajira. Ia segera meletakkan alat itu di dada pasien berharap jantungnya bisa kembali bekerja, hingga beberapa kali ia mencoba namun pasien tidak menunjukkan tanda-tanda sama sekali. Tuan berkata lain, pasien itu sudah tidak ada jantungnya, tidak berdetak lagi. Matanya berkaca-kaca setelah semua cara telah mereka lakukan untuk menyelamatkan pasien, namun semua sia-sia. Pak Jira hanya terdiam, lambat laun ia harus mempersiapkan diri ketika Irfan tiba-tiba saja berbaring di hadapannya. Perlahan air mata itu mengalir, namun dengan cepat ia berusaha untuk mengontrol emosi agar tidak terbawa oleh suasana. Ia berjalan keluar setelah para perawat membersihkan peralatan yang melekat pada tubuh pasien. Ia tahu betul jika laki-laki paruh bayi itu adalah orang tua dari Pino Bagaskara. Ceklek, Ji, bagaimana? Desak Pino yang tidak bisa menyembunyikan raut wajahnya khawatirnya. Kakak, yang sabar. Tuhan lebih sayang dengan orang tua kakak. Kami sudah melakukan yang terbaik, namun tidak ada yang bisa melawan kehendak Tuhan, ucap Pak Jira berkaca-kaca. Tubuh Pino melemah, ia bersimpuh dengan air mata yang mengalir. Isak tangis keluarganya terdengar sangat memilukan. Kalau begitu saya pamit terlebih dahulu. Kami turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Bagaskara. Permisi. Pak Jira berlalu dari sana meninggalkan Pino dan keluarganya. Ia ingin bertemu dengan Irfan saat ini, memeluk tubuh tegap suaminya. Pak Jira berjalan menuju ke ruangan bersama dengan Puji sang asisten. Apa jadwal saya selanjutnya? 15 menit lagi ada pemeriksaan pada pasien yang masuk pukul 3 tadi, dokter. Itu jadwal terakhir hari ini. Terang Puji. Apa mereka sudah kembali? Dokter Ronald sudah kembali, dokter. Sementara dokter Timothy besok baru bisa kembali. Ingatkan saya nanti. Baik, dokter. Pak Jira segera masuk ke dalam ruangannya dan beristirahat sejenak. Sebentar lagi waktu makan siang sudah masuk.
Setelah memeriksa pasien, ia akan pergi ke kantor Irfan untuk menenangkan diri sejenak sambil memeluk suaminya. Di sekolah, Fajri tiba-tiba saja dipanggil ke ruangan wakil kepala sekolah. Pria kecil itu mengernyit bingung karena ia merasa tidak membuat kesalahan atau apapun itu. Tok, tok, tok. Permisi, Bu, saya Fajri. Masuk, Nak. Fajri membuka pintu, ia melihat ada 3 orang siswa dan 1 orang guru di dalam ruangan itu. Maaf sebelumnya, Bu, ada apa Ibu memanggil saya? Tanya Fajri sopan. Begini Fajri dan anak-anak Ibu sekalian, 3 minggu lagi kita akan mengikuti lomba sains se-Asia. Sekolah kita berhasil mendaftar untuk mengikuti lomba itu dan mendapatkan 10 kota, 3 untuk sekolah dasar, 3 untuk SMP, dan 4 untuk SMA. Jadi untuk tingkat SMP Ibu mengutus kalian untuk mengikuti lombanya, ucap wakil kesiswaan itu. Lomba sains, Bu. Sepertinya saya tidak bisa ikut, Bu, karena Ibu tahu kalau saya tidak menguasai ilmu hitung itu, ucap Fajri menyangga. Masih ada waktu 3 minggu lagi untuk belajar, Nak, ucap ibu itu enteng. 3 minggu untuk menguasai materi yang sudah dipelajari dalam 2 tahun. Maaf, Bu, saya tidak bisa ikut. Kerjaan saya juga sedang banyak, ucap Fajri sedikit kesal. Apa salahnya ikut? Yang bangga kan kamu, yang dapat nama juga kamu. Nanti menang pasti juga akan mendapat dan sertifikatnya, ucap salah satu siswa perempuan yang tidak menyukai Fajri. Maaf Bu, saya tidak bisa ikut, tolak Fajri tegas. Coba tanya Esmeralda Bu, dia sangat pintar dalam berhitung, saran Fajri. Esmeralda, siswa baru itu. Iya Bu. Baiklah, kamu yakin tidak ikut? Yakin, Bu. Baiklah, tolong kamu panggilkan Esmeralda ke sini. Baik, Bu. Permisi, ucap Fajri pamit. Sebenarnya tidak susah untuk ia mempelajari rumus hitungan itu, namun ia sangat tidak suka mempelajarinya dengan cara menguji berbagai macam soal. Ia lebih suka untuk langsung terjun untuk menghitung sesuatu yang benar-benar akan dikerjakan, seperti pembuatan pesawat dan segala macam jenisnya. Ia keluar dari sana ketika berjalan menuju kelas. Fajri melihat Ipana tengah berjalan dengan ibu gurunya. Fajri segera menghampiri Ipana dengan sedikit berlari. Kemana sayang? Tanya Fajri. Dede habis dari ruangan guru bang. Ngapain? Dede ditunjuk sama Bu Ruli untuk ikut lomba sains tingkat SD se-Asia, ucap Ipana antusias. Coba tanya bunda dulu sayang, abang antar ke kelas ya. Iya bang. Mereka segera pergi ke kelas masing-masing dan kembali mengikuti pembelajaran.